Yo, welcome back ya guys ya. Terkhusus kawan-kawan mesum dari Sabang sampai Merauke. Sebelum mulai ceritanya, silakan pakai headset, atur volume, dan kendorkan celana Anda, serta posisikan tubuh Anda senyaman mungkin. Oh ya, lupa mengingatkan, di-subscribe dulu dan di-like juga ya kawan supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi bis-bus, kita mulai ceritanya. Sementara itu Robby yang masih di rumahnya sendirian di kamar, ia sedang melampiaskan keinginannya dengan menonton film biru dan juga foto seksi Rina yang semalam Rina kirim lewat pesan WhatsApp. Tak berapa lama kemudian Robby pun mencapai klimaksnya. Namun, dalam hatinya memang kuranglah nikmat karena seharusnya ia merasakan dengan tubuh wanita yang asli semisal nanti jika ia jadi ketemuan dengan Rina. Sementara itu, Rina sambil kembali sibuk di dapur. Pikirannya pun membayangkan seandainya UA bisa bercinta dengan Robby. Apalagi semalam sempat melihat kejantanan Robby yang mirip dengan alat pemuas yang ia miliki. Sekitar pukul 9 tiba-tiba Rudy muncul di dapur dan sudah berpakaian rapih nampaknya untuk kembali berangkat ke tempat kerjanya. Ternyata Rudy dapat telepon dari kantor untuk rapat mendadak. Rudy yang terlihat buru-buru membuat Rina hanya menghela nafas melihat ulah suaminya itu. Rina pun tak melanjutkan masaknya di dapur. Segera saja ia mengambil ponselnya untuk menelpon Robby. Mereka membuat janji jam 1 siang untuk ketemuan, namun Rina ingat kalau ia belum mencari ataupun memesan penginapan. Robby dengan semangat bilang kalau ia yang akan mencari penginapan, lalu mereka pun mengakhiri teleponannya. Robby pun segera memacu motornya mencari penginapan yang ia rasa cukup aman untuk ia dan Rina berduaan. Setelah muter-muter sekitar sejam, akhirnya Robby berhasil mendapatkan penginapan yang cukup nyaman. Dan Robby pun langsung memesan satu kamar yang letaknya agak di belakang, di dalam area penginapan kelas melati itu. Lalu Robby pun menelepon Rina untuk memberitahukan bahwa ia sudah dapat penginapan dan nanti akan dikirim lokasinya via WhatsApp. Mereka pun menutup pembicaraan di telepon itu. Sementara itu Rudy telah memacu motornya menuju sebuah tempat. Ternyata Rudy tidak menuju kantornya, melainkan ia malah menuju suatu tempat dan ketika Rudy telah sampai di tempat itu, di depan sebuah pintu kamar, ia pun mengetuknya. Seorang perempuan cantik tiba-tiba muncul dari dalam kamar itu. Ternyata Rudy bukan ke kantornya, melainkan ia malah sedang bertemu dengan seorang wanita cantik dan bertubuh sintal serta berpakaian rapih. Perempuan cantik itu menanyakan Rudy kenapa lama banget datangnya sambil kedua tangannya bergelayut di leher Rudy. Rudy menjawab kalau dia kesiangan bangunnya sambil mencium bibir sang perempuan yang ia panggil Bu Bos itu. Rudy pun dengan secepat kilat membuka semua pakaiannya dan ia lempar ke lantai kamar penginapan itu. Kini, Rudy sudah telanjang bulat dan Bu Bos langsung terbelalak dengan senyum nakalnya melihat senjata Rudy sudah menegang maksimal saat itu. Saat Bu Bos sudah telanjang juga, mereka pun langsung berpelukan saling berciuman dalam posisi berdiri di pinggir ranjang kamar penginapan itu. Rudy pun membopong tubuh telanjang Bu Bos itu ke atas ranjang dan diletakkannya di kasur yang berukuran agak lebar itu. Rudy pun dengan nafsu membara segera menindih dan memeluk serta mendekap tubuh Bu Bos itu. Mereka pun kembali saling melumat bibir mereka dan memainkan lidah mereka di kamar itu. Suara kecupan dan desahan mulai mewarnai kamar penginapan itu. Karena si Bu Bos sudah tak tahan, maka ia pun membimbing senjata tegang milik Rudy untuk mengarah liang intinya. Bu Bos mengengkangkan kedua kakinya. Rudy yang sudah terbakar birahi tingkat tinggi langsung bergerak dan menekan dengan kencang agar senjatanya menerobos masuk ke liang kenikmatan milik Bu Bos. Bu Bos mengerang dan melenguh tertahan saat senjata milik Rudy telah menembus liang intinya.
Kedua tangan Bu Bos memeluk erat tubuh Rudy yang sedang ada di atasnya. Rudy pun mulai menggenjot bertubi-tubi tubuh montok milik perempuan yang ia panggil dengan sebutan Bu Bos itu. Sementara Bu Bos itu merem melek dan terus mendesah dan melenguh merasakan nikmat tubuhnya digenjot dengan ganas oleh Rudy. Sang Bu Bos dengan suara bergetar bilang kalau ia akan segera organisme dan Rudy pun merasakan hal yang sama. Tak lama kemudian, tubuh keduanya terus seperti kesetrum listrik dan saling bergerak hebat sambil berpelukan. Pantat Rudy dengan sisa-sisa tenaganya masih sempat untuk bergerak maju mundur untuk menusuk lubang Bu Bos yang sudah basah itu. Akhirnya tubuh keduanya terkulai lemas sambil rebahan bersisian di ranjang kamar penginapan itu. Mereka pun langsung buru-buru mandi untuk bersiap menuju kantor, karena katanya si Bu Bos akan memimpin rapat sebentar pada jam 11.30 siang. Setelah mereka berdua selesai mandi dan berpakaian rapih, Rudy pamit duluan menuju kantor. Sementara Bu Bos akan menyusul beberapa menit kemudian. Saat Rudy keluar dari kamar penginapan itu dan sedang di parkiran motor, ada sepasang mata yang menatapnya dari jauh. Robi melihat Rudy di area parkir penginapan sambil memarkirkan motornya agak jauh dari posisi parkir motor Rudy. Robi terus menatap ke arah Rudy yang sekarang sudah memacu motornya keluar dari area penginapan itu. Dalam hati Robi pun akhirnya tak lagi menggubris tentang keberadaan Rudy di area parkir penginapan tadi. Yang ada di pikiran Robi saat ini ialah bagaimana ia bisa berduaan dengan Rina nanti siang di kamar penginapan itu. Sementara itu Bu Bos, yang juga kekasih gelapnya Rudy, memimpin rapat di depan seluruh karyawan kantor. Bu Bos, atau yang biasa dipanggil oleh karyawan sebagai Ibu Kartika. Sosok wanita yang cerdas dan cantik. Dia adalah seorang pemimpin yang tegas dan sukses di dunia bisnis. Saat Rudy memasuki ruang rapat, dia merasa gugup dan tegang. Ini adalah kesekian kalinya dia akan menghadiri rapat di mana Ibu Kartika memimpin. Hubungan mereka sudah berlangsung selama beberapa bulan, tetapi mereka selalu berusaha menjaga profesionalitas di tempat kerja. Saat Ibu Kartika berbicara di depan karyawan, Rudy tidak bisa menghindari untuk melihatnya. Tatapannya tertuju pada wanita yang mencuri hatinya. Ibu Kartika adalah seorang pemimpin yang memukau. Dan saat dia berbicara, dia menginspirasi seluruh ruangan. Namun, Rudy juga melihat bagaimana Ibu Kartika sesekali meliriknya selama rapat. Tatapan itu penuh makna, mengisyaratkan pada Rudy bahwa meskipun mereka berada di tempat kerja, ada perasaan yang mendalam di antara mereka. Rapat berjalan dengan lancar, dengan Ibu Kartika memimpin dengan sangat profesional. Namun, ada momen-momen kecil ketika pandangan mereka saling bertemu, memancarkan keintiman yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah rapat selesai, Rudy memberanikan diri untuk mendekati Ibu Kartika. Mereka berbicara singkat tentang topik-topik profesional, tetapi mereka juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara tentang hal-hal pribadi. Ibu Kartika mengajak Rudy ke ruangannya sambil mengedipkan satu matanya. Rudy pun mengikuti Bu Kartika yang berjalan menuju ke ruangan kerja si Bu Bos. Setelah sampai di dalam ruangan kerja itu, Bu Kartika pun mengunci dari dalam. Dan tak lama kemudian, ia pun langsung bergelayut kedua tangannya ke leher Rudy. Mereka pun seketika berciuman dengan penuh nafsu seperti di kamar penginapan tadi ketika mereka bercinta. Bu Kartika dengan wajah cantiknya menatap mesra ke wajah Rudy dan bilang kalau ia ingin melakukan lagi seperti di kamar penginapan. Rudy dengan agak ragu bilang kalau ia takut ketahuan karyawan lain jika melakukan di ruangan kerja Bu Bos. Akhirnya karena terus didesak oleh Bu Kartika, Rudy pun melayani hasrat si Bu Bos itu untuk kembali bercinta di ruangan kerja milik Bu Kartika itu. Desahan dan lenguhan dari Bu Kartika serta dengusan Rudy terdengar lagi sama seperti yang mereka lakukan di kamar penginapan sebelumnya,
tanpa sepengetahuan para karyawan lain di kantor tersebut karena sudah dikunci rapat oleh Bu Bos dan ruangan kerja Bu Kartika memang berdinding tebal serta kedap suara. Sementara itu, Robby telah tiba lebih awal di penginapan dan memasuki kamar nomor 10, tempat mereka sepakat untuk bertemu. Dia merasa sedikit gugup dan tidak sabar untuk berduaan dengan Rina di tempat itu. Namun, Robby pun masih merasa terkejut dan heran dengan penglihatannya tadi. Dia tidak tahu mengapa Rudy berada di penginapan yang sama dan dia tidak ingin membuat situasi semakin rumit. Dia memutuskan untuk tidak memberitahukan Rina tentang kehadiran Rudy, setidaknya tidak saat ini. Sementara itu, Rina akhirnya ikut menyusul tiba di penginapan itu sekitar pukul 1 siang, dan ia langsung menuju ke kamar nomor 10 sesuai janjian dengan Robby. Rina tidak menyadari kehadiran Rudy di tempat yang sama sebelumnya. Dia merasa gugup dan berdebar-debar untuk bertemu dengan Robby karena mereka berdua telah terpancing oleh obrolan mesum di chat WhatsApp sejak kemarin. Saat Rina tiba di depan pintu kamar nomor 10, ia langsung mengetuk. Dan Robby pun secepat kilat membuka pintu kamar dan menarik masuk Rina dengan maksud untuk jaga-jaga khawatir ada orang yang mengenal mereka di area itu. Rina kini sudah bersama Robby di kamar penginapan itu. Dan Robby nampak tak sabar untuk segera bercumbu dengan Rina. Rina pun yang juga sudah terbakar birahinya segera menyuruh Robby untuk mengunci pintu kamar terlebih dahulu. Robby pun langsung mengunci pintu kamar penginapan dan ia pun berbalik badan. Dan saat Robby berbalik badan ternyata dilihatnya Rina mulai membuka pakaiannya. Oke, sampai segitu dulu ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya kawan, supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Silakan ditunggu untuk part selanjutnya. Terima kasih.